Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang bertutur tentang kisah perjalanan hidup seorang tokoh, seorang manusia istimewa yang dihadiahkan Sang Maha Pencipta untuk Indonesia dan Nusantara. Pernahkah kalian mendengar kisah pembakaran kitab-kitab ulama Islam yang dilakukan oleh tentara Mongol, pimpinan Hulaguhan, ketika mereka menaklukkan dan menguasai dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Irak? Peristiwa pembakaran dan pemusnahan kitab-kitab yang dilakukan tentara Mongol itu berlangsung sangat masif, melenyapkan banyak sekali dokumen-dokumen bersejarah dan buku-buku yang sangat berharga dalam berbagai bidang, mulai dari pengobatan sampai astronomi, semua dihancurkan. Sejarah mencatat dan melaporkan bahwa air sungai Tigris kala itu berubah warna menjadi hitam, akibat tinta dari begitu banyak buku yang dibuang ke sungai. Dan sebagian air sungai Tigris juga berubah warna menjadi merah, akibat darah dari para ilmuwan dan filsuf yang dibunuh dan dibuang di sana. Tapi, tahukah kalian, peristiwa serupa yaitu pemusnahan kitab-kitab ulama Islam dengan cara dibakar dan dibuang ke sungai, pernah juga terjadi di Indonesia, tepatnya di Aceh, sekitar abad 17 Masehi? Sejarah mencatat, akibat dari pembakaran kitab-kitab tersebut, air sungai di Aceh sempat mengalami perubahan warna dari yang semula jernih, berubah menjadi hitam kelam karena abu yang berasal dari sisa pembakaran kitab-kitab tersebut. Peristiwa pembakaran itu nyata-nyata telah menghilangkan khazanah intelektual ulama Aceh yang sangat tinggi nilainya. Yang berbeda dari dua peristiwa pembakaran dan pemusnahan kitab-kitab ulama Islam itu adalah faktor penyebabnya. Kalau di Baghdad, Irak, peristiwa itu adalah tindakan keji tentara Mongol saat menaklukkan dinasti Abbasiyah. Sementara di Aceh, peristiwa pembakaran itu berlatar belakang perseteruan sengit dua paham tasawuf Islam yang saling berseberangan. Peristiwa pembakaran dan pemusnahan kitab-kitab ulama di Aceh menyisakan keprihatinan yang sangat dalam untuk kita semua. Perseteruan sengit dua paham tasawuf yang berbeda, yaitu antara paham wujudiyah atau wahdatul wujud, dengan tokoh sentral Syekh Hamzah Al-Fansuri dan Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, dan paham Qadiriyah atau wujud yang hakiki, dengan tokoh sentralnya Syekh Nuruddin Ar-Raniri, menemui puncaknya kala itu. Lantas, mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Apa latar belakang yang membuat keputusan pembakaran itu dibuat? Kesempatan kali ini, kita akan coba menilik dari salah satu sisi tokoh sentralnya, yaitu Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Nama lengkap beliau adalah Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hanif Al-Raniri Al-Quraisy Al-Syafi'i. Beliau adalah ulama India yang berketurunan Arab. Beliau dilahirkan di Ranir, atau sekarang Rander, sebuah kota pelabuhan yang ramai, yang terletak dekat Surat, di Gujarat. Disinilah pertama kalinya beliau belajar ilmu agama pada tingkat dasar. Kemudian, beliau hijrah meninggalkan kampung halamannya untuk melanjutkan studi berikutnya di Tarim, sebuah kota di Hadramaut, Yaman. Di antara guru beliau adalah Syekh Said Abu Hafaz Umar bin Abdullah Basyaiban, seorang guru tarekat Rifaiyah. Melalui gurunya ini, Nuruddin Ar-Raniri diterima sebagai anggota tarekat dan pada akhirnya beliau mendapat ijazah untuk menyebarluaskannya. Pada tahun 1621, Nuruddin Ar-Raniri menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Di sana beliau sempat menetap untuk beberapa jangka waktu yang belum diketahui. Selama di Tanah Suci, beliau berkenalan dengan para ulama yang berasal dari Aceh dan belajar bahasa Melayu dan tulisan Jawi. Kemampuan menguasai bahasa Melayu telah beliau buktikan melalui karya-karya tulisnya yang menggunakan bahasa Melayu dan tulisan Jawi secara baik dan benar
menurut kaedah yang berlaku pada masa tersebut. Selang beberapa waktu, beliau pun kembali lagi ke tanah airnya di Rander. Namun saat itu, kota Rander telah menjadi kota yang sepi, tidak seramai dulu ketika beliau masih remaja. Hal ini disebabkan karena kota Rander telah dikuasai oleh Portugis pada tahun 1630 dan membuat bangsa-bangsa lain kalah dalam persaingan bisnis. Karena kondisi yang tidak mendukung untuk perkembangan karir dan keilmuannya itu, akhirnya beliau memutuskan untuk pergi menuju Kerajaan Pahang yang pada saat itu telah dikuasai oleh Kerajaan Aceh Darussalam. Selama di Pahang, beliau sudah mulai mengembangkan karir sebagai ilmuwan dengan mulai menulis karya-karya intelektualnya dalam bahasa Melayu. Selama di Pahang pula, beliau menjadi tahu bahwa Kerajaan Aceh Darussalam sebagai pusat peradaban agama Islam yang sangat terkenal. Akhirnya, beliau berkesempatan berkenalan dengan menantu Sultan Iskandar Muda yang bernama Iskandar Sani. Perkenalan itu kelak menjadi modal yang sangat berharga bagi Nuruddin Araniri untuk mewujudkan cita-citanya menjadi kadi atau hakim di istana Kerajaan Aceh Darussalam. Namun, kedatangannya ke Kerajaan Aceh baru mendapat sambutan hangat dari istana manakala Sultan Iskandar Sani berkuasa. Sebelumnya, beliau juga sudah pernah datang ke istana Kerajaan Aceh Darussalam. Tapi, kedatangannya saat itu belum mendapatkan restu dari raja yang berkuasa, yaitu Sultan Iskandar Muda. Hal ini disebabkan karena pada saat Sultan Iskandar Muda berkuasa, ulama yang menjadi kadi di istana adalah ulama penganut paham Wahdatul Wujud. Sejarah mencatat bahwa Nuruddin Araniri adalah tokoh yang sangat keras menentang paham Wahdatul Wujud dan menyatakan paham ini sesat dan menyesatkan. Karena beliau belum bisa diterima di istana, maka beliau transit lagi untuk sementara waktu di Pahang. Setelah Sultan Iskandar Muda mangkat, Sultan Iskandar Sani naik tahta, menggantikan ayah mertuanya. Sultan Iskandar Sani melakukan perombakan susunan kabinet di istana. Saat itulah, Nuruddin Araniri mendapatkan kesempatan emas untuk bisa masuk ke dalam kabinet Sultan Iskandar Sani sebagai kadi istana. Akhirnya, pada tahun 1637, beliau datang kembali ke Aceh untuk menjadi kadi di istana. Inilah hasil dari perkenalan beliau sebelumnya dengan Sultan Iskandar Sani selama berada di Pahang. Namun, beliau tidak bertahan lama di Aceh, karena setelah Sultan Iskandar Sani mangkat, tahta kerajaan Aceh selanjutnya diambil alih oleh sang istri yang bernama Sultanah Safiatuddin. Sultanah juga melakukan perombakan kabinet yang meminggirkan peran Syekh Nuruddin Araniri sebagai kadi dan menggantinya dengan yang lain. Secara umum, Syekh Nuruddin Araniri dikenal sebagai guru tarekat Rifaiyah. Beliau juga memiliki mata rantai dengan tarekat Aidarusiyah dan Qadiriyah. Dari tarekat Aidarusiyah inilah, Nuruddin Araniri dikenal sebagai ulama yang teguh memegang akar-akar tradisi Arab, bahkan simbol-simbol fisik tertentu dari budayanya dalam menghadapi lokal. Tidak hanya itu, ketegasan Nuruddin Araniri dalam menekankan adanya keselarasan antara praktek mistik dan syariat merupakan bagian dari ajaran tarekat Aidarusiyah. Syekh Nuruddin Araniri adalah sosok ulama yang cenderung lebih mengutamakan pendekatan rasional atau fikih dalam memandang atau menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan agama pada umumnya dan tasawuf pada khususnya. Kecenderungan pendekatan rasionalitas atau fikih inilah salah satu yang menjadi biang meruncingnya perseteruan dengan penganut paham Wahdatul Wujud yang menggunakan pendekatan rasa atau pengalaman ruhani yang pernah mereka alami. Perbedaan pendekatan itu tak lama setelah Sultanah Safiatuddin berkuasa
Syekh Nuruddin Araniri tiba-tiba menghilang. Ada dua pendapat yang menyebut tentang hal ini. Pendapat versi pertama menyebutkan Syekh Nuruddin Araniri meninggalkan Serambi Mekah, berlayar kembali ke tanah tumpah darahnya tercinta, Ranir, untuk selama-lamanya. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1054 Hijriah atau 1644 Masehi. Bahwa beliau wafat pada 22 Zulhijjah 1069 Hijriah atau 21 September 1658 Masehi. Penyebab beliau tiba-tiba pulang kembali ke negerinya disebutkan bahwa terjadi perdebatan yang sangat tajam antara kelompok pemerintah, yaitu Nuruddin Araniri dan beberapa hulu balang, melawan seorang ulama berasal dari Sumatera Barat bernama Saiful Rijal. Dalam perdebatan itu, Nuruddin Araniri mengalami kekalahan, sehingga membuat beliau dengan tergesa-gesa kembali ke Gujarat. Pendapat versi kedua menyebutkan, suatu ketika telah terjadi pertikaian di istana kerajaan Aceh. Pertikaian itu mengakibatkan terbunuhnya seorang ulama bernama Fakih Hitam yang menentang tindakan Puteri Seri Alam dan diculiknya Syekh Nuruddin Araniri. Selang beberapa waktu kemudian, mayat Syekh Nuruddin Araniri diketemukan di Kuala Aceh. Makam beliau dikenal dengan Makam Keramat Teungku Syiahdin, terletak di Kuala Aceh. Pendapat manakah yang benar? Hanya Allah saja yang Maha Tahu segalanya. Jangan lupa ninggalin jejak ya, like boleh, komen juga boleh. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.